Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa murid-murid di Cina dikenal sangat rajin, disiplin, dan berprestasi tinggi di dunia akademik? Kenapa banyak orang tua di Cina rela menginvestasikan begitu banyak waktu, tenaga, bahkan uang hanya untuk pendidikan anak-anak mereka? Fenomena ini bukan hanya cerita, tapi sebuah kenyataan yang bisa kita lihat dari hasil-hasil yang sudah terbukti. Mulai dari dominasi siswa Cina dalam Olimpiade Matematika, prestasi mereka di universitas top dunia, hingga kemajuan negara mereka yang tidak lepas dari generasi muda yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Di video ini, kita akan membahas tentang belajar ala Cina, sebuah sistem dan budaya belajar yang sudah mengakar ratusan tahun lamanya. Kita akan mengupas bagaimana sejarah, budaya, filosofi, hingga metode belajar khas mereka bisa membentuk generasi yang disiplin dan kompetitif. Tapi, kita juga akan melihat sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan. Apa dampak positifnya, apa kekurangannya, dan yang terpenting, apa yang bisa kita pelajari dari mereka untuk diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum masuk lebih jauh, coba bayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari seorang siswa di Cina. Dari pagi, mereka sudah bangun lebih awal, berangkat sekolah dengan bekal yang disiapkan orang tua, kemudian menghabiskan waktu berjam-jam di kelas, mendengarkan guru, mencatat, dan mengerjakan latihan. Setelah itu, mereka belum selesai, karena masih harus mengikuti bimbingan belajar tambahan di malam hari. Sebuah rutinitas yang mungkin terdengar melelahkan bagi sebagian orang, namun bagi mereka, ini adalah bagian dari perjuangan menuju masa depan. Hal ini tentu berbeda dengan sebagian besar pola belajar di Indonesia atau negara lain. Di sini, kita masih sering mendengar istilah yang penting lulus atau asal ada nilai. Perbedaan mindset inilah yang akan kita kupas lebih jauh. Karena dari mindset ini lahir kebiasaan dan pola hidup yang menentukan kesuksesan generasi muda. Jadi, mari kita lihat lebih dalam seperti apa sebenarnya belajar ala Cina. Untuk memahami kenapa orang Cina sangat rajin belajar, kita harus mundur ke belakang, ke masa ribuan tahun lalu. Di era Tiongkok kuno, ada sebuah sistem bernama Imperial Exam, atau ujian kekaisaran. Sistem ini digunakan untuk memilih pejabat negara berdasarkan kemampuan akademis, bukan dari keturunan bangsawan. Jadi, siapapun bisa naik derajat sosialnya, selama ia bisa lulus ujian yang terkenal, sangat sulit itu. Inilah akar dari budaya belajar keras di Cina. Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan dan cara untuk membawa kehormatan bagi keluarga. Selain itu, filosofi Konfusius juga memainkan peran besar. Konfusianisme menekankan pentingnya hormat kepada guru, orang tua, dan nilai disiplin. Belajar dianggap sebagai kewajiban moral, bukan sekadar kebutuhan. Nilai-nilai ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga terbentuklah budaya belajar yang sangat kuat di masyarakat Cina. Kalau kita lihat lebih detail, ujian kekaisaran dulu bukan hanya sekadar tes biasa. Siswa harus belajar literatur klasik, filsafat, puisi, hukum, hingga strategi militer. Persiapan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Gagal dalam ujian ini berarti harus mencoba lagi di tahun berikutnya, dan banyak yang sampai mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk satu tujuan, lulus ujian. Semangat inilah yang masih terasa dalam pola pikir orang tua di Cina modern, di mana mereka melihat pendidikan sebagai tiket emas untuk masa depan. Bahkan hingga saat ini, warisan sejarah itu masih terasa. Sistem pendidikan modern Cina dengan ujian masuk universitas yang disebut Gaokao masih memiliki nuansa yang sama dengan ujian kekaisaran. Hanya yang terbaiklah yang bisa masuk universitas top. Tekanan yang dirasakan siswa pun hampir mirip dengan ribuan tahun lalu, hanya saja konteksnya kini lebih modern. Sekarang mari kita lihat bagaimana metode belajar ala Cina diterapkan. Pertama, mereka dikenal dengan jam belajar yang panjang.
Banyak siswa di Cina belajar di sekolah formal dari pagi hingga sore, kemudian melanjutkan ke bimbingan belajar atau cram school sampai malam. Tidak heran jika mereka menghabiskan lebih dari 10 jam sehari untuk belajar. Metode belajar mereka juga sering mengandalkan rote learning atau hafalan. Walaupun bagi sebagian orang, metode ini dianggap kuno, namun bagi siswa Cina, hafalan adalah dasar untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Mereka percaya bahwa sebelum bisa memahami sesuatu, kita harus menguasai fakta dan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, pemahaman dan kreativitas bisa berkembang. Salah satu hal yang menonjol adalah kedisiplinan dalam latihan. Misalnya, seorang siswa bisa mengulang satu soal matematika puluhan kali sampai benar-benar hafal polanya. Hal ini mungkin terasa monoton, tapi dari sinilah lahir ketajaman analisis mereka. Kebiasaan repetisi bukan hanya melatih ingatan, tapi juga membangun kebiasaan kerja keras yang konsisten. Selain itu, ada juga sistem bimbingan belajar yang sangat populer. Orang tua rela membayar mahal demi anak-anaknya bisa mengikuti kelas tambahan. Sekolah informal ini tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi juga strategi ujian, trik cepat, hingga simulasi soal. Semua dilakukan untuk meningkatkan peluang lulus dengan nilai tinggi. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka memandang proses belajar. Kalau kita telusuri lebih dalam, belajar bagi orang Cina bukan hanya tentang nilai bagus atau lulus ujian. Ada filosofi yang lebih besar di baliknya. Pendidikan adalah simbol kehormatan keluarga. Ketika seorang anak berhasil masuk universitas top atau mendapatkan prestasi akademik, bukan hanya dirinya yang bangga, tetapi seluruh keluarganya juga terangkat derajatnya di mata masyarakat. Selain itu, ada keyakinan bahwa ketekunan lebih penting daripada bakat. Di Cina, ada ungkapan Qin Neng Bu Zuo yang berarti kerajinan bisa menutupi kelemahan. Dengan kata lain, meskipun seseorang tidak terlalu berbakat, jika ia tekun, rajin, dan disiplin, maka ia tetap bisa mencapai kesuksesan. Inilah yang membuat mereka terus berusaha, tanpa mudah menyerah. Filosofi ini juga membuat mereka terbiasa menghadapi kegagalan. Banyak siswa mungkin gagal dalam ujian, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Sebaliknya, kegagalan dilihat sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras. Disinilah kita melihat perbedaan mentalitas. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Selain itu, kompetisi sehat juga dipandang sebagai sesuatu yang alami. Mereka percaya bahwa dunia nyata penuh dengan persaingan, jadi anak-anak harus dibiasakan sejak dini. Meskipun terlihat keras, filosofi ini membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan hidup. Hasilnya, banyak yang tumbuh dengan mental baja dan tidak mudah menyerah. Tentu saja, budaya belajar ala Cina punya dua sisi, positif dan negatif. Dari sisi positif, kita bisa melihat hasilnya dengan jelas. Siswa-siswa Cina mendominasi berbagai olimpiade sains dan matematika. Universitas mereka semakin diakui di dunia. Dan secara nasional, Cina bisa maju pesat karena generasi mudanya sangat terdidik dan punya daya saing global. Namun, ada juga sisi lain yang perlu diperhatikan. Tekanan belajar yang sangat tinggi sering membuat anak-anak kehilangan waktu bermain. Bahkan waktu tidur, banyak kasus stres, kecemasan, hingga depresi yang dialami siswa akibat beban akademik yang berat. Fenomena ini dikenal dengan istilah exam-oriented education, sebuah sistem yang terlalu menekankan pada hasil ujian daripada keseimbangan hidup. Dari sisi sosial, tekanan ini juga memengaruhi hubungan keluarga. Orang tua dan anak bisa terjebak dalam siklus ekspektasi dan tuntutan. Anak merasa terbebani, sementara orang tua khawatir jika anaknya gagal. Kondisi ini menciptakan dilema antara mengejar prestasi atau menjaga kesehatan mental. Selain itu, ada juga kritik bahwa sistem ini kurang mendorong kreativitas. Banyak ahli pendidikan menilai bahwa terlalu fokus pada hafalan membuat siswa sulit berpikir out of the box. Padahal,
Kreativitas adalah salah satu kunci penting dalam menghadapi era modern. Inilah tantangan besar bagi Cina saat ini, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara tradisi belajar keras dan kebutuhan inovasi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari budaya belajar ala Cina? Pertama, kita bisa meniru disiplin dan ketekunan mereka. Disiplin dalam mengatur waktu, konsisten belajar, dan tidak cepat menyerah adalah nilai yang sangat berharga. Kedua, kita bisa menggabungkan pola belajar mereka dengan kreativitas ala Barat. Artinya, kita tidak hanya rajin, tapi juga inovatif dan berani berpikir berbeda. Kita juga bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya dukungan keluarga. Banyak anak di Cina bisa bertahan menghadapi sistem belajar yang keras karena dukungan penuh dari orang tua mereka. Dukungan moral, motivasi, dan lingkungan yang mendukung adalah kunci kesuksesan belajar. Di sisi lain, kita harus bijak dalam menyesuaikan. Tidak perlu mengadopsi semua metode secara mentah-mentah. Kita bisa mengambil esensi yang baik, lalu menyesuaikannya dengan konteks kita sendiri. Misalnya, menerapkan konsistensi belajar setiap hari, tapi tetap memberi ruang untuk hobi dan istirahat. Atau menggabungkan metode hafalan dengan diskusi kreatif agar pemahaman lebih mendalam. Pelajaran lain adalah tentang mindset. Belajar bukan hanya untuk nilai atau gelar, tapi untuk pengembangan diri. Jika kita bisa melihat belajar sebagai investasi jangka panjang, maka kita akan lebih termotivasi. Dengan begitu, kita tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga matang secara mental dan emosional. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa belajar ala Cina adalah kombinasi antara sejarah, budaya, filosofi, dan metode yang sudah teruji selama berabad-abad. Ada sisi positif yang bisa kita tiru, disiplin, ketekunan, dan penghargaan terhadap pendidikan. Tapi ada juga sisi negatif yang harus kita waspadai, tekanan berlebih, stres, dan kurangnya kreativitas. Pada akhirnya, belajar bukan soal meniru sepenuhnya, tapi soal mengambil inspirasi. Kita bisa belajar dari siapapun, termasuk dari budaya lain, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi, jangan pernah takut untuk belajar lebih rajin, lebih disiplin, tapi juga jangan lupa untuk tetap menjaga keseimbangan hidup. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Ilmu itu tidak terbatas dan cara belajar pun beragam. Tugas kita adalah menemukan cara yang paling sesuai dengan diri kita tanpa harus kehilangan esensi penting dari belajar itu sendiri, bertumbuh dan berkembang. Dengan semangat ini, kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga bijak dan tangguh menghadapi masa depan. Kalau kamu punya pengalaman belajar yang unik, coba ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menginspirasi orang lain. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya.